Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Lusma Lestari, NIM 1844798. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6 dengan mata kuliah Etika Profesi. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika audit yang dengan contoh kasus pelanggarannya yaitu contoh kasus pelanggaran oleh auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. 2 April 2019, awal mulai kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia dimulai. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar. Asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi 216,5 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Khairul Tanjung dan Doni Oskaria saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan Wi-Fi yang belum dibayarkan. Pada 30 April 2019, BI panggil direksi Garuda. Bursa Efek Indonesia atau BI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Pahmi Bambang dan rekan atau member of BDO International. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata Sutanto Pahmi Bambang dan rekan member of BDO International. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIA itu, namun Kementerian Keuangan masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Pada 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK minta BI lakukan verifikasi laporan keuangan Garuda. OJK meminta kepada BI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapat dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan atau Menhub, Budi Karya Sumadi. Pada 3 Mei 2019, penjelasan Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Pada 8 Mei 2019, Mahata Aero buka-bukaan soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Pada 21 Mei 2019, DPR panggil manajemen Garuda Indonesia. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia Gusti Nugraha Askara Danadi Putra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi.
terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang diteken pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.940.000 US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu, 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. Kementerian Keuangan temukan dugaan laporan keuangan Garuda tak sesuai standar. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atau Member of BDO International terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan atau Member of BDO International yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. BI tunggu keputusan OJK. BI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun BI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. Pada 28 Juni 2019 akhirnya Garuda Indonesia kena sanksi dari OJK, Kementerian Keuangan, dan BI. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik atau AP, Kasner Sirumapea, dan Kantor Akuntan Publik atau KAP. Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan. Auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero, TBK, GIA, dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda 100 juta. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar 100 juta. Selain itu, masing-masing direksi juga diharuskan membayar 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. Dan di sini saya mempunyai solusi, yaitu kasus-kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia secara silih berganti ini secara tidak langsung dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan Garuda Indonesia di mata masyarakat. Pihak customer menjadi bertanya-tanya dan menimbulkan keraguan dalam menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia. Apabila tidak ada perubahan dari pihak internal perusahaan dalam usaha memperbaiki reputasi mereka di tengah masyarakat, bukan tidak mungkin jasa layanan penerbangan Garuda Indonesia akan ditinggalkan oleh customernya. Tidak hanya itu, masalah-masalah yang menimpa Garuda Indonesia dapat membuat para investor menjadi ragu atas kinerja Garuda Indonesia. Perusahaan bisa saja ditinggal oleh para pemegang saham yang ragu atas kinerja perusahaan. Pihak Garuda Indonesia perlu melakukan usaha dari sisi internal perusahaan dalam rangka mengembalikan reputasi dan kepercayaan publik untuk keberlangsungan perusahaan. Sampai di sini untuk persentase yang saya berikan, kurang lebih saya minta maaf. Saya Linda Lusma Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.